Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pitaloka dengan NPM 211037 akan memaparkan materi yang selama ini saya pelajari selama mata kuliah kewirausahaan. Jadi, di slide pertama, secara singkat, pengantar kewirausahaan. Saya akan memaparkan mengenai pengantar kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan dan menjalankan usaha baru yang sukses. Jadi, ciri-ciri dari wirausaha itu yang pertama bersikap inovatif, kreatif, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan memiliki visi yang jelas. Serta yang ketiga itu ada langkah-langkah memulai usaha. Yang pertama itu biasanya kita melakukan riset pasar. Kemudian setelah melakukan riset pasar, kita akan menyusun rencana bisnis seperti apa yang akan kita buat, kemudian bahan-bahannya apa. Kemudian setelah semua dari bahan bisnis apa yang akan kita buat itu telah tersusun, kita akan mencari pendanaan dari dana apa yang dana yang harus kita siapkan. Kita melakukan perencanaan pendanaan. Kemudian setelah itu kita membangun tim dan melakukan pemasaran produk atau jasa. Kemudian hubungan entrepreneur dengan profesi hukum. Jadi, bagaimana sih kewirausahaan ini terkait dengan profesi hukum? Jadi, seorang pengacara atau profesional hukum itu sebetulnya dapat memanfaatkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam banyak hal. Misalnya, kita bisa membuka firma hukum sendiri untuk mengembangkan cara-cara inovatif dalam memberikan layanan hukum, dan kemudian kita bisa mengambil inisiatif untuk reformasi hukum. Kemudian, selanjutnya ada prinsip kewirausahaan apa saja untuk menguatkan profesi hukum. Yang pertama itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama ada inovasi. Jadi, eh, kita sebagai orang dengan profesi hukum itu dapat mencari cara baru dalam kreativitas untuk memberikan layanan hukum seperti apa yang dapat diterima di masyarakat. Kemudian kita bisa melakukan manajemen resiko. Jadi kita dapat mengelola resiko hukum dengan lebih efektif. Kemudian di visi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan ini dapat membantu kita untuk memimpin tim hukum dengan visi yang jelas dan strategi yang tepat. Kemudian networking. Jadi dalam networking ini kita bisa membangun jaringan yang kuat dengan klien atau pengacara lain dan profesional terkait. Kemudian dalam prinsip manajemen waktu dan sumber daya, ini dapat membantu kita untuk mengelola waktu dan sumber daya manusia dengan efisien untuk memberikan hasil yang terbaik. Lalu di chapter berikutnya, bagaimana kesan dan pesan terhadap tugas kelompok kewirausahaan yang kami buat. Di sini saya akan memberikan cuplikan tugas yang menurut saya kesan pesan yang kami dapat setelah mengerjakan tugas kelompok ini. Yang pertama, kami jadi lebih menghargai opini satu sama lain. Itu merupakan hal yang penting karena kita saling mengorbankan ego satu sama lain. Jadi kita menghargai opini satu sama lain, kita mengorbankan ego kita masing-masing dan lebih menghargai apa artinya perbedaan. Kemudian prinsip-prinsip dalam kewirausahaan juga benar-benar kami terapkan di sini karena kayak dalam mengerjakan tugas kelompok ini kita dilatih untuk menjadi lebih inovatif. Terus kita dilatih bagaimana caranya untuk membuat suatu video dengan
kreativitas yang kita tuang dalamnya, tapi juga video ini juga harus informatif. Setelah itu kita juga jadi bisa memanage waktu dan berbagi tugas antar tim. Itu membantu banget karena jadi bikin pengerjaan videonya lebih cepat, terus kita juga jadi memiliki tugas masing-masing dan peran masing-masing dalam video yang kami ini. Terus tentang konten videonya juga kita jadi gimana kita membuat video yang kreatif, tentang editingnya, visualnya, lensnya. Kemudian terus terang dalam pengerjaan tugas ini kan suatu hal bagi kami karena kami dituntut untuk melakukan editing dan syuting tentang kita belajar berbagai hal baru kayak bagaimana pengambilan angle video, bagaimana mengedit audio, bagaimana mengedit visualnya. Itu merupakan experience baru kita di uh, editing video ini. Itu menambah wawasan dan keterampilan kita gitu. Ini berguna banget buat soft skill kita. Kemudian harapan terhadap mata kuliah kewirausahaan ini saya pribadi itu berharap agar sebenarnya mata kuliah kewirausahaan ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip kewirausahaan itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita gitu. Nggak cuman dalam mata kuliah ini doang gitu, tapi prinsip-prinsip itu tuh sebenarnya berguna dalam berbagai bidang gitu, kayak dalam hidup kamu masing-masing, termasuk kita apalagi sebagai yang nantinya akan berprofesi sebagai orang hukum gitu, kayak prinsip-prinsip inovatif, kreatif, manajemen waktu, memiliki visi dan masa depan itu berguna. Kayak contohnya waktu kita mengerjakan tugas kemarin, itu prinsip-prinsipnya benar-benar berguna karena kita kan sebelumnya sudah belajar mengenai inovatif, inovasi, kreatif, terus manajemen waktu, memiliki visi dan misi itu benar-benar berguna banget saat pengerjaan video. Jadi kita lebih bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang lebih kreatif, bagaimana kita bisa memanage waktu agar si tugas video itu selesai dengan tepat pada waktunya, kemudian gimana caranya kita memanage tugas antar kelompok itu kan penting sebagai maksudnya penting untuk jiwa kita sebagai misalkan pemimpin nanti gitu kan kita perlu membagi-bagi tugas, bagi-bagi job days buat masing-masing orang dan itu benar-benar membantu kami banget. Jadi saya berharap dapat mempelajari strategi-strategi praktis yang dapat membantu kami menjadi profesional hukum yang lebih inovatif dan efektif dalam masa depan nanti, dalam memberikan pelayanan jasa nanti. Kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari semua aktivitas, semua kegiatan, semua tugas yang saya dapat selama pembelajaran kewirausahaan. Jadi kayak selama kunjungan ke para pelaku usaha itu membuka pikiran saya, memberikan banyak wawasan tentang tantangan dalam peluang bisnis itu kayak banyak. Ternyata bukan cuma dari modal atau dari produk, tapi kayak inovasi kita terhadap produk itu, terus ke kreativitas kita terhadap produk itu benar-benar harus diasah terus karena seiring berjalannya perkembangan zaman gitu kan produk-produk tuh makin harus berinovasi kalau nggak mau ketinggalan dengan zaman atau nggak mau produknya nggak berhasil gitu. Itu tuh benar-benar membuat kita menjadi bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang update, pribadi yang upgrade, upgrade
kualitas diri kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang nggak ketinggalan zaman. Itu brainstorming, gimana caranya kita terus brainstorming biar produk tuh terus laku di pasaran sesuai dengan zamannya gitu. Karena kan zaman sekarang tuh berubahnya pesat banget, tren-tren produk, tren-tren makanan itu tuh bener-bener banyak banget berganti-ganti. Dan itu sih yang menjadi tantangan paling besar untuk para pelaku usaha. Jadi gimana caranya kita harus beradaptasi sama masa-masa zaman-zaman dan masa-masa transisi atau masa-masa kemajuan, perubahan kemajuan di era globalisasi ini, untuk gimana caranya kita membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan kita gitu. Gimana caranya kita punya trust, gimana caranya kita membangun trust dengan pelanggan kita, dimana pelanggan kita harus merasa bahwa oh, produk yang kami miliki ini produk yang bagus dengan mungkin harga yang ekonomis dengan kualitas yang paling bagus. Terus bagaimana caranya produk kita tuh jangan sampai tertinggal zaman gitu. Itu kan berarti kita menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan ya, di mana kita harus kreatif, berinovatif, harus punya visi dan masa depan. Itu kita yang paling penting tuh kayak harus punya masa depan, gimana caranya kita akan membawa produk kita ini sampai selesai nantinya. Terus bagaimana kita harus brainstorming terus agar produk kita tuh ada product development sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu benar-benar membantu kreativitas saya sebagai anak muda. Bagaimana caranya nanti saya akan mungkin membuka firma hukum, atau mungkin akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan profesi hukum yang kaitannya dengan prinsip-prinsip kewirausahaan begitu. Mungkin sekian presentasi yang atau pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai kewirausahaan yang berkaitan dengan profesi hukum. Jujur, saya merasa terbantu banget dengan tugasnya Pak Erik yang membuat video itu, karena itu benar-benar membuat saya keluar dari zona nyaman saya selama ini. Karena itu benar-benar skill editing kelompok kami, terus koordinasi antar kelompok, dan lain-lain halnya itu baru kami lakukan di saat melakukan tugas itu. Saya berharap kewirausahaan ini dapat memiliki kesan yang sama gitu, maksudnya kayak membantu orang lain juga untuk merasakan hal yang sama seperti saya atau mungkin lebih baik lagi gitu. Sekian pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.